Presiden Prabowo Subianto menunjuk politikus Partai Gerindra Marwarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putihnya, pemirsa. Marwarar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Marwarar Sirait resmi ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Kabinet Prabowo Gibran. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto masuk di Kabinet Merah Putih. Putra dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Sabam Sirait ini diketahui mengawali karir politiknya sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Namun secara mengejutkan, pada Januari 2024, ia memutuskan hengkang dari Partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut jelang pemilihan Presiden 2024. Meski tidak mengungkapkan alasannya pamit dari partai yang telah bersamanya lebih dari 2 dekade, Marwarar kini bergabung dengan Partai Gerindra. Marwarar Sirait lahir di Medan, Sumatera Utara pada 23 Desember 1969. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1996. Tidak hanya berkuliah, Ara juga ikut aktif dalam berbagai organisasi. Dengan pengalaman organisasi tersebut, dirinya kerap mendapatkan pengetahuan dan pengalaman negosiasi hingga berdiskusi dalam dunia politik. Pria yang akrab disapa Ara ini juga pernah aktif sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009, 2009 hingga 2014, dan 2014 hingga 2019. Ia ditempatkan di Komisi 11 dan bertugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan. Ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010. Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi. Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa atau KKBM Universitas Parahyangan Bandung yang menambah daftar panjang perjalanan karirnya di luar dunia politik. Dan pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Marwarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait terus berusaha untuk mencari lahan kosong untuk membangun rumah. Lalu bagaimana strategi Menteri PKP Marwarar Sirait dalam upaya realisasi 3 juta rumah? Kita ikuti bincang-bincang rekan Jessica Wulandaria. Kita simak, pemirsa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan Anda kembali menyaksikan segmen Ketok Pintu. Dalam segmen Ketok Pintu kali ini, saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bapak Marwarar Sirait. Kita akan tanya-tanya dan juga bincang-bincang sebetulnya apa sih pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Menteri PKP. Yuk kita bincang-bincang bersama. Tahun ini, Agent Awards hadir di 3 kota besar. Jadi kita akan Meridiana, seorang entrepreneur dari Menteri PKP Marwarar Sirait. Tentu ini hiburan spesial untuk kita semua. Lihat. Jadi jangan sampai kelewatan Bapak Ibu sekalian dan ikuti seluruh rangkaian acara Agent Awards Rumah 123 Agent Awards 2024. Marwarar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kita ngomongin terkait dengan bagaimana pembangunan juga prioritas dan mungkin pesan dan permintaan dari Presiden Prabowo. Prioritasnya apa, Pak? Untuk 1 tahun ke depan deh, Pak. Ya, kita prioritasnya secara kuantitatif kita bagaimana negara, developer, dan masyarakat sendiri bisa membangun 3 juta rumah. Ya, kenapa? Karena masih banyak rakyat kita yang belum punya rumah. Nah, yang melakukan itu ada 3 mesin besar. Negara, pemerintah, ada developer, dan pribadi-pribadi juga banyak sendiri. Untuk itu kita mesti memberikan iklim yang sehat. Tadi saya katakan kemudahan atau kemurahan pajak, efisiensi, ya izin-izin dari 45 hari jadi 10 hari. Itu semua adalah negara kan membuat regulasi yang memudahkan rakyatnya dan dunia usaha untuk bisa membuat ekonomi bertumbuh. Kan itu yang harus dilakukan oleh negara. Nah, itu yang kita lakukan dan kita bekerja sama. Nggak ada Superman.
soal ngurus pasar rumput saya dengan Pak Tito sebagai Mendagri. Karena Pak PJ-nya di bawah Pak Tito kan begitu. Dan kita bisa kerjakan. Buktinya ya kamu cek aja. Kan udah jalan ya gitu. Pak, ada 5 kementerian teknis, Nah, Pak. Itu kemudian- bagaimana koordinasinya? Ya koordinasinya bagus. Kan sama-sama ngurus rakyat. Sama-sama presidennya Pak Prabowo. Bosnya sama. Tujuannya rakyat sama. Anggarannya APBN. Ya. Tapi tentu kita bagaimana kreatif. Kalau hanya mengandalkan anggaran negara ya pasti nggak cukup. Makanya tadi ada CSR, bagaimana mengambil tanah-tanah sitaan dari koruptor. Dia ada dari satu case korupsi aja di Banten ada 1.000 hektar. Ya, diserahkan kepada Departemen Keuangan, yaitu Dirjen Kekayaan Negara. Saya sudah bicara dengan Dirjen Kekayaan Negara, nanti dari situ ke Bank Tanah. Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya, karena bukan kewenangan saya. Ingat baik-baik ya, tapi saya punya rencana begitu. Nah, kalau disetujui oleh teman-teman saya di kabinet yang lain, ya, dan juga sudah saya sampaikan kepada Presiden Prabowo, tentu kita bisa dapat dari tanah-tanah sitaan itu, tanah koruptor buat rakyat kecil. Untuk multiplier efeknya nih Pak, bagaimana untuk sektor perumahan Pak? Multiplier efek daripada instrumen itu banyak sekali. Tadi saya udah bilangin ada chatnya, ada apa, agentnya, developer, kontraktor, konsultan, ya banyak jutaan orang. Di sini aja tadi agent ada berapa? Ada 1.000. Kamu lihat. Mereka rata-rata punya kantor, punya pegawai, punya staf, punya supir. Udah berapa? Tapi sudah ada hitungannya belum sih Pak, kira-kira kalau dalam 1 tahun? Nah, itu kan kita buat. Nah, saya akan buat database berapa rumah yang dibangun, kita bikin sistem IT yang terakses dengan Pemda-Pemda. Karena perizinan di Pemda. Jadi kita akan tahu dari Pemda itu berapa yang minta izin. Walaupun kita bisa verifikasi apakah yang minta izin dibangun juga. Kita juga akses ke developer, dia minta izin berapa, gitu kan, berapa yang dibangun, kan gitu. Kita ke bank juga, karena mereka ada juga ke bank. Jadi paling nggak kita lihat itu 3 itu, ada Pemda, ada bank, ada developer. Jadi kita akan melihat dari data itu dari mana, dari situ. Dan saya lagi memikirkan bagaimana sistem IT yang transparan yang bisa semua orang lihat. Dan ini sekarang sudah ongoing juga untuk sistem IT. Ya kita cari yang terbaik dan murah. Ya kan, jangan mahal-mahal buat negara ini. Nanti negara uangnya bagaimana? Cari yang bagus tapi jangan mahal-mahal gitu. Oke, baik. Terakhir Pak, kalau pesan dari Presiden untuk pekerjaan dalam 5 tahun ke depan targetnya apa, terutama untuk generasi emas di tahun 2045, tentu jangan sampai backlog dong Pak. Ada nggak PR-PR tersendiri Pak? Ya rumah itu kan tempat berkomunikasi, bapak, ibu, anak. Kadang 2 generasi dengan kakek, nenek, dengan cucu. Kadang 3 generasi. Bagaimana mereka menyatukan perasaan, ya merawat dan mimpi-mimpi mereka, masa depan mereka. Kalau ada kesusahan mereka bicara di meja makan, di ruang tamu. Walaupun nggak semua punya meja makan, walaupun nggak semua punya ruang tamu. Tapi begitu mereka bicarakan apa hati mereka, apa perasaan mereka. Nah rumah ini kan harusnya menjadi rumah yang hangat gitu untuk rakyat. Nah itu yang kita mau lakukan. Bagaimana begitu banyak jutaan orang Indonesia yang belum punya rumah, ya tentu negara hadir. Pak Prabowo itu sangat pro kepada rakyat kecil. Jadi saya datang dari NTT, saya sudah lapor langsung. Bagaimana? Sudah siap Kak. Kita sudah siap membangun 2.700 rumah. Ya, kita masih menunggu dari Pemda di mana titik untuk dibangun dan berapa keluarga yang perlu direlokasi. Tapi kita menunjukkan suatu perubahan. Kita nggak bisa top down, kita tanya, Bapak, Ibu mau pindah nggak? Karena Bapak mau pindah nggak? Anak-anaknya saya tanya, anak-anak, yuk mau pindah nggak? Karena ini bukan memindahkan rumah. Di situ selama mereka puluhan tahun, berapa generasi mereka ada sekolahnya dekat rumah, tempat usahanya ladangnya dekat rumah, rumah ibadahnya kalau di NTT gerejanya dekat rumah. Jadi bagaimana kita juga bisa ajak baik-baik rakyat yang sedang pasti stres, banyak pikiran, nggak bisa kita top down perintah-perintah. Ya, kita tanya, kita ajak ngobrol gitu. Nggak bisa program itu top down, apalagi dengan masyarakat yang sedang kesusahan begitu. Kita masih banyak mau mendengar gitu. Sehingga nanti jangan sampai rumahnya dibangun kosong. Cukup banyak di rumah susun yang kosong. Terus terang aja, kenapa? Tidak dipersiapkan dengan baik. Gitu. Padahal rakyat Indonesia masih banyak butuh rumah. Ironis kan? Masih banyak yang kosong, ya, atau ya padahal masih banyak yang butuh rumah. Ya kita harus lebih baik lagi loh ke depan. Ya, saya pikir kita harus ada suatu perubahan.
Ya kalau misalnya perencanaannya baik, harusnya nggak kosong dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sukses selalu ya Pak. Makasih ya. Terima kasih ya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.